Ini setiap kali kamu berburu memang sengaja kamu cari mobil yang kondisinya siap untuk dijual lagi. Artinya ya kalau cuman baret-baret dikit is oke lah, nggak ada masalah ya. Kamu sempet nggak sih, apakah memang begitu atau kamu juga ngambil barang, misalkan ada bekas laka tetap kamu ambil atau enggak sama sekali, memang cari yang super? Saya gini Mas Bro, yang saya pegang itu kan gini. Untuk mobil kelas 400, 500 ke atas, ya hampirlah 1 M lah, kayak kemarin kayak Wrangler, Jeep Rubicon, kayak Alphard, terus kayak Palisade harga 1 M. Kalau kondisi barang kayak gitu, kalau udah KM lu udah betul-betul ori, kita gak ngambil. Kalau harga 500 kita pun harus ori. Karena orang jauh kan detail dulu Mas Bro. Dia bawa tester, dicek ke bengkel. Kalau saya mobil besar kayak Rubicon, orang nggak pas gampang bayar, kita di resminya. Jadi selesai pengecekan semua mesin, kondisi bodi oke, dibayar. Kita risiko sendiri nanti. Kalau semua ada ori kita bilang ori, orang malu satu sendiri, jauh kecewa. Alhamdulillah selama turun ke sini orang-orang Pekanbaru Riau, orang Lombok, saya tidak pernah mengecewakan. Semua sesuai. Jadi ala kadarnya itu spek, ini ada plus minusnya segini. Kalau cuma barang harga 100 Mas Bro, cari harga yang full ori, nggak mungkin. Jadi plus minus pasti banyak. Yang spek, bekas-bekas nyerompot, yang penting nggak terlalu parah lah. Tapi kamu ngambil juga ya kondisi kayak gitu ya? Cuma saya bilang gitu, ini spek, tak jual di luar. Kalau yang untuk khusus ini harga-harga 300, 400, barangnya sudah 80% ori. Artinya kamu ke customer tuh bener-bener menjaga ya? Kamu ngomong apa adanya dari unit itu? Karena kalau kita tidak menjaga, kita yang mati. Karena kan apa Mas Bro? Ibu pernah bilang pembeli adalah raja. Iya, saya setuju. Jadi intinya bagaimana kamu menjaga kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Ada yang satu orang pernah beli 11 kali, pernah 12 kali, ada yang 9, jadi beli lagi, jual beli lagi gitu. Saya Mas Bro, ada bawa saudaranya, kesini bawa temennya, banyak dari itu. Jadi ketuk tular ya, dari satu orang punya saudara, udah ngambilnya di showroom Diki Mobil aja, kayak gitu. Karena udah, karena udah recommended, ya kan. Bro, mobil-mobil yang ada di Diki showroom ini paling mahal harga berapa? Kemarin ada Jeep Wrangler 2021 harga 1,8. 1,8 M. Laku. Udah laku. Laku ke orang? Banyuwangi. Oh, warnanya hitam. Rubicon. Wranglernya. Wranglernya. Paling under berapa harga di sini? Paling under, paling bawah, paling murah? 150. Ada Karimun, istimewa itu ada di tempat cleaningan, itu harga 65 ada. Itu udah paling under? Di sini ya? Ada, 65. Tapi kondisi tetap jamin dong? Jamin. Jamin, kaki-kaki tak ceki semua, masalah cleaningan, cecet semua. Bagus. Bro, ini khususnya buat para penonton yang pengen membeli mobil atau lagi nyari mobil. Ya siapa tahu kalian ada yang nggak tahu gimana sih kalau bisa kita harus cari mobil second, itu yang perlu diperhatiin apa Bro? Mesin sama kondisi kaki-kaki body. Mesin, terus habis itu kaki-kaki sama body. Interior ya harus bersih lah. Kita kan ada juga tukang cleaningnya, tukang bersihin ada semua. Nah Bro, misalkan nih kalau kamu, aku percaya jujur, jadi begitu ada konsumen, contohnya aku nih Bro, aku mau cari mobil kayak gini ada nggak? Ada. Kamu ngejelasin, sorry Bro, ini harga sekian, cuman di sini bumpernya nih pernah baret, atau kamu jujur. Kamu mengedukasi, kamu menyampaikan apa adanya. Soalnya pernah Mas Bro kejadian. Jadi pernah dulu belajarnya, saya bilang ori. Ternyata saudaranya tukang cat, ketahuan. Daripada saya komplain, tak buat pelajaran. Saya bilang ada-adanya. Kalau kebetulan belinya itu ke orang seperti kamu, khususnya buat kalian everyone aman ya, karena udah disampaikan sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau misalkan orang itu nggak jujur pedagangnya, kita sebagai pembeli nih, supaya nggak dikadalin, nggak dibohongin, itu gimana cara ngeceknya? Bawa orang atau saudaranya yang ngerti mobil. Minimal itu ya? Iya, bengkel gitu. Kemarin aja yang pertama Rubicon yang W23 laku ke Surabaya, bawa tester cat lain, tester mesin lain, nyoba lain, bawa 3 orang. Kalau ada, kita ke bengkel resminya, dicek di sana. Ada di bawah Auto 2000, monggo. Bebas. Kamu nggak keberatan? Pun nggak bebas. Sebelum terbayar, cek guys. Nggak sesuai kan? Kita kan nggak ada paksaan Mas Bro.
haknya orang gitu. Jadi intinya tuh kan haknya yang beli. Mau apa? Cuma saya tetap kasih garansi. Masalah surat-surat. Jadi masalah pengurusan surat saya juga ada Samsat sendiri masuk sini orang dalam. Oke. Bro, untuk garansi, misalkan everyone pengen beli mobil di sini nih, dapat garansi apa aja nih, Bro? Ya pokok yang terutama kalau harga 500 mesin lah. Mesin. Sama Oke. bodi lah. Sama body. Kalau di tahun 2021 ke atas, kalau di tahun 2016 ke bawah, ya mestinya ya kita tetap rawat ya sekiranya orang itu gak komplain. Tapi alhamdulillah selama ini ada 1-2 komplain ada, tapi tetap saya atasi. Tetap ada perawatan. Kemarin ada ya? pembelian Avanza 2013. Nyampe rumahnya, kok kaki-kakinya kurang enak mas. Ternyata saya balikkan ke Evan Understeel. Kebetulan kerjasama sama Evan Understeel sini. Dibetulin ganti-ganti habis 900. Kita bayar. Udah enak udah ya. Enak. Jadi memang balik lagi menjaga kepercayaan itu luar biasa ya. Iya betul. Kepercayaan mahal. Ya. Kejujuran, kepercayaan itu adalah kunci utama kesuksesan. Ya. Dan pastinya tidak terlepas doa dari kedua orang tua dan support orang-orang terdekat kita. Ya, betul. Termasuk teman itu sendiri ya bro ya. Oke bro, thank you atas obrolannya hari ini. Aku udah main ke showroom kamu, udah panjang lebar ngobrol sama kamu, dan pastinya everyone semoga video ini bermanfaat buat kalian. Amin. Misalkan kalian bingung nih, pengen cari mobil, datang aja langsung ke Diki Showroom Mobil yang ada di Jalan Mas Trip. Nomor berapa bro? 235 di depan. Nomor 235. Saya ulangi, Jalan Mas Trip nomor 235. Kontaknya bro, kontak personnya. Nomornya 081 081 358 358 22 11 11 25. 25. Tercantum di papan reklame. Nah, nanti ya pas kalian nonton tayangan videonya di situ udah jelas ada papan showroomnya, jadi kalian bisa ngeliatnya di situ. Atau buat kalian yang ada di luar kota dan pengen banget beli mobil di sini, langsung aja lihat di Google Maps. Oke everyone, bro sekali lagi thank you. Thank you bro. Sukses terus ke depannya. Amin. Semakin gede Diki Mobil. Amin. Salah satu showroom yang luar biasa di Bondowoso. Thank you. Jangan sukan-sukan main kesini lagi. Siap, brother. Oke, thank you, bro. Thank you. Bro, Ya, boleh kenalan dengan siapa, bro? Mas Nanang. Mas Nanang. Oke, Mas Nanang. Mas Nanang tinggalnya di mana, Mas? Saya Besuki. Di Besuki. Berarti tinggalnya di sini. Saya atau tiap hari pulang? Enggak, tinggalnya di sini. Oh, tinggalnya di sini. Kalau misalkan pulang berapa hari sekali? Enggak tentu. Nggak tentu. Kalau unit ini banyak, saya nggak berani pulang. Oh, gitu. Ya, soalnya merasa saya punya tanggung jawab. Oke. Wah, Unit-unit di Diki Mobil. oke. Kalau dilihat dari apa yang udah dijelasin sama sampean, Mas, sama punya tanggung jawab yang gede di showroom Diki Mobil. Ini saya sedikit menyimpulkan sampean berarti orang paling lama yang ikut Mas Diki, benar? Kayaknya masih masa membabat dia, masih belum punya showroom. Awal-awalnya Mas Diki belum punya showroom. Belum punya showroom. Kira-kira tahun berapa, Mas? Kalau nggak salah ya 2016. 2016. Itu 2016 sampean sudah ikut Mas Diki? Iya, sudah mulai kenal di bursa-bursa. Oh, awalnya kenal sama Mas Diki itu di bursa. Di bursa. Oke. Belum punya showroom dia. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba sampean memutuskan untuk ikut Mas Diki? Gimana ceritanya tuh, Mas? Gimana ya? Buat saya itu nyantol gitu. Mas Diki? Iya, ngeklik gitu ya? Ngeklik. Buat saya tuh ngeklik. Nanti kalau misalkan nawar barang ya, kita konsultasi ya. Negosiasi gitu lah ya? Iya, kita kompromi ya. Jualnya berapa ya kan? Kita kayak nyantol gitu. Nyambung gitu ya? Nyambung, ya. Oke, satu frekuensi gitu ya? Oke. Jadi itu alasannya kenapa Mas Nanang memutuskan untuk ikut sama Mas Diki? Iya. Dari tahun 2016? 2016 sampai 2025? 25. Lumayan lama, Mas? Lama sekali. Lama sekali. Kalau menurut Mas Nanang, Mas Diki orangnya kayak gimana, Mas? Gimana ya? Kalau menurut saya itu orangnya tegas dia, profesional ya. Profesional, tegas. Dia nggak pandang itu saudara kah atau apa enggak. Dia lihat kerja. Sempat nggak sih Mas, sampean tahu Mas Diki itu marah
sama teman atau relasi sesama showroom, sesama partner yang punya showroom, atau mungkin ke karyawannya, pernah nggak sama lihat itu? Iya, pernah. Marah gitu? Marah. Ya cuman orangnya gimana ya? Orangnya jiwanya pemaaf. Jadi kalau udah selesai, Selesai sudah. Oke. Cuman marahnya kan biasalah dalam kerja kan. Iya, Kita mau mendisiplinkan kan. Betul. Harus disiplin kerja itu. Oke. Jadi selesai marah ya sudah selesai. Biasanya marah itu terkait apa, Mas? Karyawan melakukan kesalahan seperti apa contohnya? Contohnya kalau misalkan kalau di bursa ya dulu ya, memang harus bersih tempat. Karena buat dia kebersihan itu ya satu, konsumen senang. Ya, menjadi daya tarik. Daya tarik ya. Termasuk unit-unit harus bersih, gitu ya. Termasuk di showroom ini ya diciptakan untuk kebersihan. Bersih. Kalau nggak bersih dia komplain pasti itu. Oke. Jadi biar customer yang datang tuh juga nyaman gitu loh. pelayanan kita. Ya. Selain nanti ngelihat unitnya juga bisa detail, bersih gitu juga. Ya, betul. Oke, Mas. Kalau Mas Diki sendiri, Saman menganggap Mas Diki tuh bos yang kayak gimana? Gimana ya? Dia tuh kayaknya merasanya dia tuh sama kita orang tuh sama. Tidak menganggap itu Tidak bawahannya. menganggap itu bawahan kok. Kita menganggap sama teman kita. Makan pun ya gitu. Kalau dia makan enak, kita semua makan enak. Jadi nggak sok ngebos. Nggak ada kayak gitu. Oh, Nggak ada. jadi sama gitu ya, rata perlakuannya ya. Kalau kita makan nasi bungkus bareng-bareng, kita makan nasi bungkus bersama. Jadi dia suka kebersamaan. Iya. Mas Nanang, hal apa yang paling diingat dari sosok Mas Diki yang sangat berkesan menurut Mas Nanang? Perjuangan dia. Perjuangan dia Tuh memang saya salutnya dia tuh. Saya senior dia. Ya, saya untuk di mobil saya senior dia. Cuman saya salutnya perjuangannya dia. Apa ya? Berani dia. Orangnya berani. Kalau di bisnis itu nggak boleh takut. Sebenarnya nggak boleh takut. Kita harus berani memang. Ya bukan maksudnya kita mau berani rugi ya, rugi pilihan ya, pilihan kalau di dagang itu pilihan. Tapi sikap dia itu pemberanian hebat, lincah dia. Jadi memang naluri bisnisnya Mas Diki itu ada ya? Iya ada. Oke. Ada, terus relasi dia juga. Banyak juga. Bisa dikatakan saya pun kalah, walaupun saya seniornya. Dia, relasi saya kalah sama dia. Lebih banyak Mas Diki? Lebih banyak, soalnya dia apa ya? Dia dari zaman ke zaman dia kan kerjanya ini, terus relasinya banyak, di ini relasinya banyak, teman pondok inilah semua kan, di sapi atau segala macam lah. Oke. Mas, pernah nggak sih ada hal yang sangat berkesan yang mungkin sampai detik ini Mas Nana nggak bisa melupakan atas perbuatannya Mas Diki ke Mas Nana? Gimana ya? Pernah apa? Gimana ya? Ada nggak kira-kira? Buat saya pribadi ya, pribadi itu ya, kita kalau berkeluh kesah dia pun apa ya, selalu ini simpati juga sama kita orang gitu. Sama anak buah semuanya. Jadi ikut andil lah apa yang kita lakukan. Peduli lah. Jadi memang Mas Diki itu sosok seorang owner atau seorang bos yang memang tidak perasa dirinya itu paling bos atau apa enggak kayak gitu. Semuanya sama. Kepeduliannya juga. Oke. Mas Nanang, betah dong kerja di sini? Kalau saya sih daripada saya di daerah saya sendiri, saya senang di sini. Oke. Suatu saat nanti ada keinginan keluar dari sini enggak? Allahu a'lam lah, terserah nanti apa yang kuasa sudah. Betul. Kalau masalah itu. Iya. Pasrah sama Allah itu sendiri. Sudah. Tapi Mas Nanang sendiri udah banyak pengalaman di dunia pershowrooman, permobilan juga. Kedepannya ada nggak sih Mas keinginan untuk bikin usaha yang sama seperti Mas Diki? Kalau keinginan ya ada. Ada ya. Dari dulu ada saya. Rencananya di mana? Iya. Rencananya kalau misalkan nih Allah ngabulin di rumah saya, di Besuki. Oke. Tapi ya. kalaupun saya bisa jadi seperti ini ya, seperti Diki Mobil. Amin, insya Allah. Saya mungkin ya nggak akan pernah putus dengan Diki Mobil. Iya. Karena saya banyak sejarah di Diki Mobil. Banyak perjalanan. Mulai dari nol ya. Saya melihat Diki Mobil itu ya saat dia berjuang dulu ke bursa-bursa sampai ke Kencong ya. Malam-malam ya dia berjuang, dia seorang diri, dia pergi sana sini. Ketemunya dengan saya. Jadi kayak udah connect aja gitu ya Mas ya. Sharing gitu. Kalau
TT mobil apa kan sharing kan. Mas Nanang, ada keinginan suatu saat nanti insya Allah kalau memang ditakdirkan sama Allah punya showroom sendiri, tetap tidak akan memutus silaturahmi sama Tidak akan. Diki Mobil. Tidak akan. Karena sejarahnya Sejarah tadi. saya panjang. Iya. Saya bisa dikatakan ya, saat itu saya pun jatuh pula ya. Saya kehilangan sosok seorang juragan saya waktu itu. Sebelumnya ikut siapa sih Mas? Haji Yatin di Besuki. Oh di Besuki. Iya. Oh. Saat dia meninggal ya, saya kebingungan. Mau kemana? Mau kemana gitu. Jadi ada sosok temen ya, ada sosok temen yang mengarahkan saya dan menarik saya, terus langsung saya oper telepon dengan Diki Mobil. Sebenarnya saya sebelumnya sudah kenal, saya di lapangan sudah kenal. Udah tahu ya, cuman nggak deket. Nah, gitu. ya nggak deket. Terus kita gabung di alun-alun Pusa Bondowoso. Oke. Mas, Besukinya mana kalau boleh tahu? Kalau saya aslinya di Jati Banteng. Oh Jati Banteng. Polsek. Polsek. Tapi saya di rumah istri saya Besuki sekitar 200 meter selatan alun-alun. Oke, Mas Nanang, terima kasih atas waktunya, atas pendapatnya tentang Mas Diki selaku owner dari Diki Mobil. Semoga betah kerja di sini dan mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Nanang. Sukses selalu. Ya. Terima kasih. Everyone, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Diki luar biasa, sangat menginspirasi. Dari sekolah nggak sampai selesai, cuman lulusan MI, tapi Mas Diki tidak putus asa, dia terus berjuang, kerja keras demi membahagiakan keluarganya. Dan satu hal yang bisa aku ambil dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Diki, perjalanan hidupnya khususnya, tidak terlepas dari doa kedua orang tua, khususnya ibu. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi buat kalian, everyone, apapun yang kalian kerjakan, kalian pengen sukses, cuma satu. Mintalah ridho kedua orang tua kalian. Karena kalau sudah kedua orang tua kalian meridhoi, insya Allah, Allah pasti meridhoi.